Halo Sobat Baring, di video ini kita mau bahas raja judi yang melegenda di Indonesia. Bahkan salah satunya mengharumkan nama Indonesia loh, simak video selengkapnya. Di posisi keempat ada tokoh bernama Robby Sumampo. Robby Sumampo dikenal sebagai raja judi. Pria yang dikenal dekat dengan mantan Panglima ABRI, LB Murdani, ini memiliki kasino di Pulau Christmas di Australia. Oleh karena itu, ia sempat dicari Menteri Sosial untuk mengelola sumbangan dana sosial berhadiah alias SDSB. LB Murdani tidak setuju dengan hal itu, namun Robby tetap mengelola SDSB dan sukses. SDSB berakhir saat tekanan kelompok Islam semakin kuat. Bersama Robby Cahyadi, Robby Sumampo juga pernah dipercaya Yayasan Dana Bakti Kesejahteraan Sosial sebagai pengelola judi Porkas pada zaman Orde Baru. Di masa lalu, Porkas kerap diplesetkan sebagai arisan nasional. Maklum, seperti halnya SDSB, Porkas memberikan harapan hadiah bagi mereka yang berhasil menebak dengan tepat. Tapi, judi yang dilegalkan, itu dinilai membuai masyarakat untuk terus tenggelam. Tak hanya soal judi, Robby Sumampo pun sempat terjerat kasus-kasus pemalsuan akta autentik Yayasan Bakti Sosial Solo. Robby kemudian meninggalkan judi dan fokus menjadi pengusaha sebelum akhirnya menjadi mualaf. Ia meninggal di usianya yang ke-76 tahun. Di posisi ketiga Jan Darmadi. Presiden Joko Widodo atau kerap disapa Jokowi telah melantik 9 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Wantimpres untuk membantunya memimpin pemerintahan. Dari 9 nama Wantimpres itu, 6 dari partai politik, 3 dari profesional dan kiai. Salah satu nama yang menjadi sorotan yakni politikus Nasdem Jan Darmadi. Pengusaha yang bertahun-tahun bergelut di bidang properti ini dikabarkan menjadi salah satu bos judi di Indonesia. Selang beberapa jam pasca pelantikan, tersiar pesan berantai yang menuding jika Jan adalah sosok dikenal sebagai bandar bisnis judi. Dalam pesan berantai itu menyebutkan jika Jan Darmadi alias Apiang Jinggo memiliki bisnis judi Petas 9, Copacabana Jakarta Theater, Lofty Fair Highlight di Jakarta Utara. Masih dari pesan itu, di era 1970-an ketika judi dihalalkan, Apiang berkarib dengan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin. Ketika tahun 1978 judi resmi diharamkan, Apiang tidak mati kutu, loncat ke Porkas, SDSB bersama Sudomo sebelum akhirnya resmi ditutup tahun 1993. Dasar sudah habit tokam, Togel berjaya konon hasilkan 15-20 miliar dalam semalam sebelum ditutup Jenderal Sutanto tahun 2004, tulis pesan berantai itu. Gayung pun bersambut, sosiolog UIT Hamrin Amal Tamagola membenarkan hal tersebut. Dalam akun Twitternya, dia kaget jika Jokowi mengangkat Jan Darmadi jadi Wantimpres. Namun Surya Paloh menyangkal berita beredar. Dia punya usaha kasino tapi itu 45 tahun lalu. Tidak bisa membandingkan waktu itu dengan saat ini. Dulu legal, tantangan zamannya berbeda karena juga kesempatan untuk membangun kota Jakarta, ucapnya. Di posisi kedua Olo Panggabean. Hingga kini, mungkin tidak banyak orang mengenal sosok Sahara Oloan Panggabean atau akrab disapa Olo Panggabean yang lahir di Medan 24 Mei 1941. Sosok rendah hati ini sangat melegenda dari tahun 1970-an hingga 2009. Aktivitasnya di dunia hitam, khususnya di bisnis perjudian di Medan, Sumatera Utara begitu terkenal. Bahkan, akibat pengaruhnya yang begitu besar, Olo Panggabean kerap disapa anak buahnya hingga masyarakat luas dengan panggilan ketua. Banyak yang mengagumi sosok ini karena ketika membantu atau menyumbang seseorang tidak setengah hati. Semua dilakukan dengan ikhlas tanpa pamrih. Di Medan nama seorang Olo Panggabean begitu melegenda hingga kini. Di satu sisi ia dikenal sebagai raja judi dan preman bengis, tapi di sisi lain ia diketahui sangat dermawan. Tidak hanya itu, Olo Panggabean juga mendirikan ormas bernama Ikatan Pemuda Karya atau IPK. Ormas ini diduga pula bersinggungan dengan perjudian. Moses, salah seorang anak buah Olo Panggabean, sempat menantang untuk membuktikannya. Masalah tersebut pun diduga menjadi pemicu sebuah insiden di kawasan Petisah. Saat itu akibat penganiayaan yang dilakukan oleh sekelompok orang, ada anggota Brimob yang terluka.
Korban yang terluka kemudian melaporkan kejadian itu ke rekan-rekannya. Akibatnya, sekelompok oknum kemudian memberondong kediaman Olo dengan senjata api. Praktik perjudian yang dilakukan Olo Panggabean mengalami penurunan saat Sutanto menjabat sebagai Kapolri pada tahun 2005. Saat itu, bisnis Olo Panggabean benar-benar dihabisi. Karena hal itu, Olo kemudian dikabarkan memilih melakukan bisnis yang legal. Selanjutnya di posisi teratas John Juanda. Sebagian orang pastinya pernah menonton film God of Gamblers atau Dewa Judi. Film yang diperankan oleh aktor asal Hong Kong, Chow Yun-fat ini sangat banyak disukai. Di dalam film Dewa Judi tersebut, ia selalu berhasil memenangkan pertarungan judi kelas dunia dan membuatnya terkenal. Rupanya di Indonesia sendiri ada sosok serupa yang jago dalam urusan bermain judi. Ia dikenal sebagai Raja Judi asal Medan bernama John Juanda. John Juanda merupakan pemain poker profesional. Pria asal Medan, Sumut, yang pernah menjadi ikon poker dunia karena telah menjuarai berbagai turnamen kelas dunia. Nama John Juanda pada tahun 2014 lalu pernah menjadi pembicaraan hangat lantaran prestasinya menjuarai World Series of Poker atau disingkat WSOP. John Juanda tak hanya sekali menjuarai WSOP, tapi sudah 5 kali, yaitu pada tahun 2002, 2003, 2008, 2011, dan terakhir 2014. Dari prestasinya menjuarai 5 kali WSOP, John mendapatkan hadiah total $2.330.926 Amerika atau sekitar 28 miliar rupiah. John Juanda mengakui jika semua kemenangannya di turnamen poker seluruh dunia tidak lepas dari campur tangan Tuhan. Karena itu pula, sebagai bentuk terima kasih, dia berencana menyediakan perawatan medis gratis bagi masyarakat saat dirinya pensiun bermain poker nanti.